Dia lebih dikenal dengan aksi 212 dan aksi ini dikatakan sebagai aksi super damai. Namun terlepas dari aksi super damai yang dikatakan oleh para pelaku dari aksi-aksi tersebut, ada beberapa instrumen pemerintah yang mengatakan bahwa ada tunggangan politik yang masuk di dalam aksi-aksi ini dan kemudian juga ada upaya-upaya, dugaan upaya makar di dalam aksi-aksi tersebut. Apakah memang benar demikian atau juga ternyata memang ini menjadi salah satu upaya murni untuk mencari sebuah keadilan di negara ini? Kami akan membahasnya untuk Anda malam hari ini, pemirsa. Kontroversi di balik rencana aksi 212. Sudah ada beberapa narasumber yang sudah hadir, saya akan memperkenalkan terhadap Anda. Di samping saya ada Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Imade Sukadana SIP. Selamat malam, Jenderal. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian di sampingnya ada Kabid Hukum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Andes Zuhdi Bahrudin Arasuli SH. Selamat malam, Pak Zuhdi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bapak Aminur Rahman selaku Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Pak Amin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Di samping saya ada Pak Atet Sumanto SHMH selaku pengamat hukum pidana UWK Surabaya. Pak Atet, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga mengundang Bapak Suko Widodo selaku pengamat komunikasi politik UNER dan juga Pak Umar Solahuddin, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tapi mereka seperti masih dalam perjalanan. Saya menyapa dari teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Di sini ada Ormas Mahasiswa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surabaya. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada dari mahasiswa Pak Atet nih ya, mahasiswa hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya pertama langsung ke Pangdam 5 Brawijaya. Jenderal, boleh dikonfirmasi ulang, apa benar institusi TNI melarang demo 2 Desember mendatang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan larangan, saya kira tidak demikian lah ya. Memang akhir-akhir ini kita mengetahui akan adanya aksi-aksi demonstrasi berlanjut dari aksi pada 4/11 ya, 4/11 kita ketahui bersama bahwa informasi itu sangat gencar sekali dilakukan. Tapi berkaitan dengan larangan oleh TNI terhadap aksi itu tidak ada. Karena apa, di negara yang mengakui demokrasi, aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada larangan TNI kepada masyarakat yang akan menyampaikan unjuk rasanya, silahkan. Tetapi di dalam menyampaikan unjuk rasa itu sebaiknya mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Tadi itu aja. Baik, adakah temuan mungkin yang sampai dikatakan ada indikasi pemecah belah NKRI ataupun ada indikasi makar di dalam aksi-aksi yang rencananya akan dilakukan ke depan ini? Berkaitan dengan makar yang disampaikan ya, aksi-aksi yang menjurus ke arah makar, saya kira kita semua masyarakat jangan berpikir sampai ke sana ya. Berpikir sampai aksi ini menjurus ke makar, jangan sampai seperti itu. Yang jelas kami di Jawa Timur tidak pernah mendengar aksi-aksi yang akan dilakukan menjurus ke makar. Gitu ya. Aksi-aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat seperti yang sudah saya sampaikan tadi dibenarkan oleh undang-undang. Silakan, hanya kita mengharapkan jangan sampai aksi itu mengganggu ketertiban umum misalnya, ya, yang berakibat nantinya akan menjadi permasalahan yang lebih besar, ya, berakibat mungkin chaos dan lain sebagainya. Itu yang kita antisipasi, sehingga kita menghimbau agar masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya tidak dalam jumlah yang besar, cukup perwakilan aja yang datang ke sana untuk menyampaikan aspirasinya. Demikian. Berarti kalau berkaca dengan kejadian di tanggal 4 November yang lalu, apakah bisa dikatakan bahwa nantinya ini bisa berlangsung dengan super damai seperti yang didengungkan oleh para penggiat untuk aksi tersebut? Mudah-mudahan demikian ya. Aksi kalau bisa berjalan seperti pada 4/11 yang lalu, itu yang memang kita harapkan. 14 kemarin dinilai itu aksi yang damai begitu? Menurut saya damai ya, sangat damai sekali. Ya. Aksi yang dilakukan oleh sekian banyak orang ya, yang katanya sampai ratusan ribu orang,
itu bisa berjalan dengan damai. Bayangkan kalau misalnya tengah-tengah itu terjadi sedikit aja gesekan ya, bisa merembet kemana-mana. Tapi itu saya pribadi menilai itu sangat aman begitu. Kalau boleh sedikit mengutip statement dari Panglima TNI yang beberapa kali mengatakan ada upaya-upaya atau indikasi agenda dari asing, ancaman asing dan segala macamnya. Ini sudah sampai ke jajaran seluruh TNI kah untuk tetap waspada atau bagaimana ya? Kalau kewaspadaan menghadapi itu kan sebenarnya Panglima TNI di dalam statementnya itu, di dalam sosialisasinya selama ini berkaitan dengan perspektif ancaman yang kita hadapi. Ya. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyampaikan apa sih ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, beliau dengan berani menyampaikan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, ada 6 ancaman. Ya, berkaitan dengan Laut Cina Selatan, berkaitan dengan Darwin, berkaitan dengan terorisme, narkoba, persaingan ekonomi. Itu yang beliau sampaikan ada 6. Jadi tentunya kita, TNI, Polri, dan seluruh bangsa Indonesia harus mewaspadai ancaman itu. Ya, supaya kita selalu waspada menghadapi ancaman itu, agar kita di dalam melaksanakan pembangunan menuju tujuan cita-cita kita bernegara bisa mengarah, ya, bisa mencapai tujuan. Berarti secara eksplisit itu memberikan gambaran umum ya, tidak mengarah kepada aksi-aksi yang rencananya akan dilakukan. Saya kira tidak, ya. Selama ini beliau menyampaikan supaya kita waspada terhadap perspektif ancaman itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan ada upaya luar, ya itu sudah pasti ya, sudah pasti dia akan memanfaatkan situasi kerawanan bangsa Indonesia ini, terutama bangsa Indonesia yang beragam ini. Ya, kita beragam suku, agama, gampang sekali kalau diadu, kita gampang sekali itu dengan bertemakan masalah agama atau masalah suku, itu sangat gampang sekali. Dan mereka berkepentingan kalau negara kita ini kuat, negara yang kaya raya ini kuat, maka negara yang letaknya sangat strategis di posisi silang ini bisa mengkhawatirkan negara-negara di sekitar kita. Barangkali itu. Baik, saya geser sebentar sebelum nanti juga akan mempertanyakan bagaimana kesiapan dari teman-teman TNI di Jawa Timur khususnya untuk mengawal aksi yang nantinya akan dilakukan. Saya ke Polda terlebih dahulu, Pak Zudi. Dari Kapolri tegas ya melarang dilakukan aksi 2 Desember atau bagaimana instruksi secara khususnya yang mungkin bisa dijabarkan di sini? Baik, terima kasih ya. Untuk statement Kapolri, pada dasarnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu didukung oleh undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Dan itu diatur segala halnya, baik aturan mainnya, sanksinya, di mana lokasi pun kita atur ya. Tetapi apabila dia melakukan anarkis atau menyimpang kepada substansi yang di undang-undang itu, ya kita siap menindak tegas gitu ya. Jadi bukan melarang ya, tapi melarang kalau anarkis berkembang kepada sara, kemakar yang lain-lain. Ya. Berarti dengan kata lain, kalau nanti tetap dilakukan aksi itu tidak ada masalah, hanya saja ada aturan yang harus diperhatikan oleh para yang akan menggelar aksi. Ya, aturannya kan udah ada per pasal udah ada aturan mainnya. Di mana tempat lokasi dia unjuk rasanya, di mana dia harus jamnya, waktunya kita atur gitu, ya. Apabila berkembang kepada anarkis, itu sudah menyimpang dari aturan. Nah, itulah yang harus kita tindak. Dengan melihat animo ataupun juga semangat dari masyarakat Indonesia di tanggal 2 Desember nanti, Pak Zudi dan juga mungkin jajaran kepolisian melihatnya seperti apa ya? Apakah memang, karena mungkin yang gelombangnya juga akan lebih besar dibandingkan yang 4 November kemarin. Dari sisi keamanannya seperti apa? Dalam hal ini kalau keamanan, kita jangan underestimate ya. Kita harus overestimate. Jadi untuk situasinya, tidak jauh beda dengan aksi yang 4 November. Cuma kita harus waspadai, jangan berkembang kepada posisi yang lain, contohnya makar atau anarkis. Nah, namanya kita jajaran TNI sama Polri sudah siap mengamankan secara maksimal apabila berkembang kepada yang anarkis. Tetapi apabila dia melaksanakan kegiatannya seperti yang dicantumkan dalam undang-undang, ya kita wajib mengamankan secara maksimal selagi itu taat dan aturan undang-undang. Tapi sempat di salah satu statementnya Kapolri juga mengatakan bahwa kalau ini tetap dilakukan dengan yang besar-besaran maka ada dugaan upaya makar.
Pak Zudi mungkin bisa membantu menerjemahkan statement tersebut, apakah memang seperti itu atau seperti apa ya? Statement Kapolri itu maksudnya kalau berkembang ke makar, nanti jajaran TNI Polri siap menindak tegas. Tapi Karena kalau- makar ini kan mengarah kepada mengulingkan negara, memisahkan RI, melawan presiden wakil presiden. Nah, itulah makar. Tapi kalau dugaan-dugaan dari Intel atau apapun itu, apakah sudah sampai ke jajaran? Sampai sekarang belum. Namanya berkembang situasi di media massa macam-macam, itu berkembang perang opini. Nah, tadi yang sampai Pak Pangdam, tolong masyarakat juga harus cerdas. Jangan berkembang di medsos, dijadikan embrio-embrio untuk menjadikan tampil di lapangan. Baik, yang menarik adalah statement juga dari Panglima TNI mengatakan bahwa kita berada dalam ancaman proxy war, begitu kan Pak Made? Mungkin juga bisa membantu. Seberapa besar sih ancaman proxy war saat ini? Karena sosmed tadi juga disebut sebagai salah satu, boleh dikatakan biang, begitu kan, yang menyebarkan kekhawatiran kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan proxy war ini, negara kita ini kan tadi saya sampaikan negara kita ini sangat kaya, ya. Banyak negara yang berkepentingan terhadap negara kita, ya, dengan segala cara. Ya. Karena saat ini kan penguasaan terhadap negara tidak harus dikuasai secara langsung, tidak harus diduduki. Ya. Menggunakan pihak ketiga bisa, ya. Baik menguasai ekonominya, sumber daya alamnya dan lain sebagainya, bisa dilaksanakan melalui pihak ketiga. Negara kita dengan wawasan Nusantara memang tidak pernah berpikiran untuk mencari makan keluar, ya. Karena negara itu kan organisme hidup katanya kan, dia butuh ruang. Tapi kita dengan wawasan Nusantara beranggapan bahwa dengan ruang kita aja kita sudah cukup bisa makan, begitu. Laut kita luas, ya, sumber daya alamnya di darat banyak, di laut banyak ikan dan sebagainya. Kita tidak berpikiran untuk mengembangkan ruang itu. Tapi negara lain coba dilihat, di Cina misalnya, dia berusaha membangun karang-karang laut yang ada di Laut Cina Selatan, itu dibangun menjadi sebuah pulau. Kalau itu sudah menjadi pulau, karena dia mengakui juga UNCLOS 82, maka luas lautnya akan bertambah, zona ekonomi eksklusifnya akan bertambah dan memakan ruang laut kita, begitu. Jadi itu salah satu cara untuk menguasai, untuk mengembangkan wilayahnya. Sementara kita kan tidak, kita akan memanfaatkan apa yang ada di dalam negara kita, apa yang ada di dalam ruang kita, begitu. Tapi Jadi kira-kira terlihat berbahayakah ketika mungkin saat ini boleh dikatakan, hampir juga masyarakat mengatakan negara kita sedang sibuk dengan penjagaan keamanan dari aksi-aksi dibandingkan menjaga keamanan dari ancaman-ancaman luar seperti ya itu memang dicari, Mbak. Itu yang dicari supaya kita tidak fokus keluar, kita diganggu. Dan celakanya kita mau diganggu gitu aja. Ya kita mau diganggu sehingga kita tidak fokus melaksanakan pembangunan. Kita tidak fokus, mau kita diadu seperti itu. Akhirnya yang harusnya kita awasi tidak bisa. Sekarang kan TNI sama Polri itu sibuk mengawasi ini, yang harusnya bisa mengawasi yang lainnya, kan gitu. Ancaman narkoba banyak, ya, dan lain sebagainya, teroris masih ada. Sekarang kita sibuk kayak begini, laut kita mulai diganggu, dicuri dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa fokus begitu. Pak Sudi juga sependapat seperti itu. Fokus sekarang memang sedikit banyak masuk ke dalam persiapan untuk keamanan negara dalam aksi-aksi ini ya. Ya jadi gini, pada dasarnya kita ini seharusnya kita seperti Polri, itu posisinya Kamdagri. Kita amankan dalam situasi Kamtipmas. Karena dikacau dengan situasi seperti ini, otomatis kita terpecah pikiran kita. Makanya kita harapkan di sini masyarakat juga mendukung Kamtipmas ini, jangan juga bersama. Jangan kita sebagai aparat penegak hukum, teritorial, Panglima TNI dengan jajarannya betul-betul mengamankan, tapi diganggulah dengan orang-orang yang harus juga menjaga gitu loh. Jadi harapan kita jangan sampai kita masyarakat Indonesia ini terganggu oleh oknum luar negeri sehingga nanti kita tidak fokus jika akan pecah belah. Saya boleh minta bantuan untuk memetakan kondisi Jawa Timur begitu kan? Karena yang ada yang mengatakan Jawa Timur ini menjadi salah satu barometer keamanan untuk negara Indonesia. Dan kita melihat ketika Jawa Timur ada aksi unjuk rasa kemarin juga tetap dilakukan dengan lebih damai dibandingkan mungkin di kota-kota lain. Nah, untuk barometer keamanan sendiri dari pasca kejadian dugaan penistaan agama di Jakarta sampai dengan hari ini, versi dari kepolisian daerah seperti apa? Kalau untuk Jawa Timur secara umum itu kondusif ya. Kemarin partisipasi ke masyarakat ke
Jakarta itu hanya sekedar untuk ikut-ikutan aja, tidak betul domain untuk jadi timbul atau Partisipasi. jadi apa? Timbul jadi pasukan khusus di sana. Cuma di sini kita lihat bahwa Jawa Timur ini barometernya provinsi se-Indonesia. Kalau Jakarta itu kan sifatnya ibu kota negara. Kalau provinsi Jawa Timur ini ibu kota provinsi se-Indonesia, barometer yang kita lihat kondusif ya. Insya Allah untuk kegiatan 2 Desember nanti hanya ikut-ikutan aja, dan kita sudah menggalang bermacam-macam wilayah ya di 39 kabupaten. Insya Allah mereka akan bisa mengikuti situasi damai dan kondusif. Berarti kondusif, Pak Made? Ya. Kondusivitasnya yang dipantau oleh teman-teman dari TNI di Jawa Timur? Saya kira kalau situasi ya, situasi Jawa Timur sangat kondusif. Meskipun Secara di Jakarta nasional begitu memanas begitu kalau kita lihat. Ya, secara nasional pun kondusif ya. Sebagaimana statement Panglima TNI, Kapolri mengatakan bahwa kondisi nasional itu sangat kondusif. Ya. Hanya sedikit ada rencana penyampaian unjuk rasa ini yang besar-besaran itu aja. Tidak ada hal yang menonjol. Saya boleh bantu dipertegas lagi untuk Jawa Timur, aksinya dilakukan kapan ya? Karena kita dengar awalnya kan tanggal 25 Desember, 25 November, ya 25 November ya ini ya. Kemudian ada yang mengatakan 27 November, kemudian juga ada yang mengatakan semua akan digabung di 2 Desember. Itu sebenarnya yang terjadi di Jawa Timur sendiri nantinya akan seperti apa? Di Yang tanggal jawab berapa? saya, Mbak. Ya, Pak Made. Baik, terima kasih. Kalau masalah aksi itu sebenarnya kan kaitannya dengan aksi yang ada di Jakarta kan begitu. Ya, untuk di Jawa Timur aksi seperti pada 4/11 yang lalu itu ada ya di Surabaya ada, di Malang ada. Tentunya aksi yang di luar Jakarta itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat ya terhadap apa yang dilakukan masyarakat yang memang unjuk rasa atau menyampaikan pendapatnya di Jakarta. Jadi ada, tapi dilakukan dengan tertib. Ya, saya sendiri, pasukan saya ya biasa-biasa aja melakukan kegiatan seperti mana biasa. Ya, tidak ada persiapan untuk menghadapi unjuk rasa itu. Semuanya masih aman terkendali, Pak. Aman terkendali. Pak Ya, Suding? mudah-mudahan demikian terus. 25 November, 27 November memang ada terdengar aksi juga kah di Jawa Timur ini? Jadi Atau semua terpusat di 2 Desember? hasil intelijen kami, data intelijen kami mencari, monitor penggalangan di wilayah ya Jawa Timur. Insya Allah untuk tanggal 25 itu sepertinya nihil ya untuk datang ke Jakarta atau unjuk rasa. Tetapi tanggal 2 Desember itu kemungkinan ada, tapi itu juga menunggu dari informasi dari Jakarta. Itu yang berangkat Ya. ke Jakarta ya? Yang Kalau ke yang Jakarta. di lokal daerah kita sendiri, di Jawa Timur sendiri, apakah ada aksi di tanggal tersebut atau gimana Pak? Sempat terinfo atau gimana? Sampai sekarang belum ada. Hanya sifatnya partisipasi kepada Jakarta nanti, aksi Jakarta. Oke, baik kalau begitu. Baik pemirsa, nanti kita juga akan meminta pendapat juga dari Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, karena kita tahu Nasdem juga sebagai partai pemerintah dan juga pengusung calon petahana yang saat ini masih menuai konflik di mana-mana. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbendo Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senti rakitan. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBY TV. That's why I'm here. Yeah. See, my teachers told me go away to college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with up with shame in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap to make more money than these doctors. Yeah.
One day I'll be 2 fly driving 3 girls in my photo. All these 5Js make a fellowship, a smoke race, bitch, I'm photo. Lost it all this year, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June. 5 orang yang diduga aktor provokasi kerusuhan aksi 4 November berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Meski tidak dilakukan penahanan, 7 Mahaguru Dimas Kanjeng dipindahkan ke LPSK. Sejumlah oknum petugas di Sub Tasikmalaya tak berkutik saat kepergok melakukan pungli. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBY TV. Kembali bersama dengan kami pemirsa di forum Dialog Update Malam. Saya coba menyapa lebih dulu karena sudah ada satu narasumber lagi yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ada Mas Umar Solahuddin, MSI, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mas Umar, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sebentar saya ke Pak Amin lebih dulu. Sebagai partai pemerintah, termasuk juga partai pengusung dari gubernur petahana yang saat ini menjadi kontroversi, begitu kan, yang mungkin juga bisa dikatakan masyarakat sebagai cikal bakal dari mencuatnya aksi kemarahan masyarakat. Saat ini bisa dikatakan dari Nasdem merasa dirugikankah atau merasa ikut pusing juga kah? Karena melihat Presiden juga beberapa kali harus mengunjungi atau melakukan safari politik, dari Nasdem seperti apa? Yang jelas hari ini Nasdem turut prihatin atas situasi nasional ya. Yang seharusnya pemerintah sudah memulai untuk membangun negeri ini dengan konsentrasi yang luar biasa. Kepemimpinan Pak Jokowi ini saya melihat ada sesuatu yang baru dari mindset, kebijakan publik dan upaya-upaya untuk percepatan pembangunan. Namun di tengah-tengah konsentrasi pemerintah seperti ini, bangsa ini ternyata harus diuji lagi. Jadi Pak Pangdam, dari Kapolda harus berbagi konsentrasi untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak kita harapkan. Partai Nasdem yang turut mengusung calon petahana, tentu mekanisme partai kami sudah berjalan ya. Dan ketika dukungan itu sudah diberikan, ya secara aturan memang kita tidak bisa secara sepihak menarik dukungan dan seterusnya. Ya, saya kira ini konteks politiknya itu sudah biarkan itu menjadi bagian penilaian publik sendiri. Tapi Nasdem secara institusi prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini. Nasdem sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada agenda politik atau mungkin ada agenda terselubung atau aktor politik yang menunggangi seluruh aksi ini. Kami melihat dinamika yang terjadi hari ini dari perspektif politik seharusnya tidak perlu melakukan langkah-langkah yang seperti yang direncanakan itu. Kalau secara politik itu ada aturannya. Jadi jalur politiknya ini mestinya harus berjalan. Tapi ya. memang melihat ada muatan politis kah, katakanlah secara langsung untuk menggulingkan atau menyingkirkan salah satu calon. Ya, indikasi politik itu seharusnya kan bisa kita baca hari ini ya. Tapi Nasdem membacanya juga atau gimana? Ya, kita merasa ya. Merasa apakah ini seperti bagian dari konspirasi politik nasional atau juga ada hal-hal lain. Tapi kita sebagai partai politik tentu sensitif lah terhadap persoalan-persoalan yang seperti ini. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan partai politik di pendukung pemerintah melakukan silaturahmi anjang sana ke sana ke beberapa tempat itu sebetulnya memberikan sebuah keteladanan kepada rakyat Indonesia bahwa elit-elit ini hakikatnya happy aja, kita saling tegur sapa, saling berkomunikasi, tapi rupanya itu masih belum mujarab untuk meredam inisiatif dari berbagai pihak atau salah satu pihak untuk melakukan langkah-langkah yang lebih masif barangkali. Tapi kalau melalui visi politik, jalur politik, saya kira di DPR RI ada fraksi dan seterusnya. Kalau toh memang yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum terhadap persoalan-persoalan kontroversial di Jakarta itu belum puas, ya undang aja Kapolri, undang aja Panglima, gitu, undang aparat penegak hukum yang lain. Duduk persoalannya itu seperti apa? Ya. Jadi poinnya di situ adalah bagaimana kita mengurai akar persoalan yang terjadi di Jakarta ini tidak menjadi inspirasi, ya, masyarakat secara menyeluruh yang hari ini kita membendungnya susah, ya, karena teknologi itu yang membuat kita hari ini sudah bisa membaca pada setiap detik di media sosial dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu dalam persoalan ini Nasdem tetap memiliki satu harapan bahwa keprihatinan ini mari kita wujudkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi itu melalui mekanisme yang sudah ada. Kalau toh memang harus melalui upaya penyaluran secara masif dengan mengerahkan massa dan seterusnya, saya sepakat sama Pak Pangdam, Pak Kapolda. Memang tidak dilarang orang menyalurkan aspirasi, tidak dilarang, ya. Namun semuanya ini harus dikalkulasi kembali, ya. Untung ruginya ketika kita menyalurkan melalui jalur yang formal, ya, di jalur politik itu jalur formalnya. Ya, kalau toh memang harus melakukan tekanan dengan pengerahan massa yang masif, ya tentu suasana kedamaian ini menjadi cita-cita kita semua. Kita tidak ingin menjadi anak bangsa yang ingin mencederai cita-cita bangsa itu sendiri hanya karena memang kita belum sadar keterpanggilan itu untuk menciptakan itu. Saya yakin masyarakat kita sudah dewasa, sudah cerdas ketika ada isu, ada informasi, ada ajakan dan seterusnya. Tentu dia masyarakat akan memberikan satu pendapat, pandangan, dan hari ini semua tokoh sudah berbicara. Arahnya adalah persuasif, mari kita sampaikan, salurkan aspirasi itu dengan suasana yang damai. Kalau itu yang terjadi, saya kira demokrasi di Indonesia hari ini sudah mulai berkualitas, ya. Ukuran indikator demokrasi itu berkualitas kalau ada sesuatu yang disalurkan melalui aspirasi formalnya atau informalnya, itu tidak menimbulkan ekses politik yang lain. Oke, baik Pak Amin. Saya ke Pak Atet lebih dulu. Pak Atet, ini kan mau tidak mau sebenarnya kan awal mulanya adalah kasus hukum. Yang kemudian akhirnya entah menyeret politik dan segala macamnya. Pak Atet melihat hukum ini sudah berjalan sesuai dengan seharusnya atau bagaimana? Karena suara masyarakat mengatakan terlalu banyak intervensi. Begitukah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat sekarang ini dengan adanya hiruk pikuk, ya, carut marutnya negara kita ini, sebenarnya kita harus melihat ke belakang dulu, setback. Kita harus berangkat dulu dari sikap husnudon, ya, jangan suudon. Kita harus berprasangka baik dulu agar penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan damai. Kalau ini diawali dengan saling curiga, saya tidak yakin bahwa perkara ini akan selesai dengan baik. Maka ayo kita bersama-sama berangkat dengan itikat baik, berprasangka baik dulu untuk menyelesaikan ini dengan aturan main yang telah ditentukan oleh undang-undang. Itu tentunya. Terus kemudian terkait dengan persoalan pengerahan massa, sebenarnya kan ini bisa kita lihat bahwa untuk apa sih sebenarnya harus mereka itu turun ke jalan dan segala macam. Saya melihatnya ada satu kebuntuan komunikasi sebenarnya kalau saya lihat. Ya. Bukan masalah hukum? Ya, ada masalah hukum sebenarnya. Tapi ini masalahnya adalah kebuntuan komunikasi antara elit politik, elit negara dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah. Saya ambil contoh misalnya perkaranya Ahok ini, ya, perkaranya Ahok. Perkaranya Ahok itu apabila penyidik ini secara terengginas itu, ya, secara cepat, cermat dan teliti kemudian segera menyikapi apa yang terjadi pada saat itu, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi dengan sudah ditetapkan tersangka, kemudian masih merasa mungkin persoalannya ada masyarakat... bukan apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Persoalannya penanganannya ini sungguh-sungguh di luar dugaan sebenarnya, gitu, ya. Sebenarnya saya ingin penyidik atau Polri dalam hal ini itu mempunyai suatu independensi yang sangat kuat sebenarnya. Saya ingin seperti itu cita-cita saya. Tapi ternyata Polri ini ternyata mudah untuk bisa diintervensi, baik itu oleh kekuatan politik, kekuasaan negara, atau kekuatan yang lain. Tapi berarti apakah bisa dikatakan membenarkan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh kepolisian ketika saat ini dengan penetapan tersangka itu juga ada efek dari kekuatan massa yang bergerak?
Jadi bukan murni hukum sebenarnya. Sebenarnya saya melihatnya begini, ini ada satu jumping gitu ya. Saya terkaget-kaget, apa mungkin penyidik itu bisa menyelesaikan satu proses perkara yang begitu besar, itu dalam jangka waktu 2 minggu. Saya juga heran gitu ya, kalau kita lihat saja lah, Perkap Kapolri ya, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan dan penyidikan. Begitu banyak komponen-komponen yang harus dilengkapi oleh penyidik ketika menyelesaikan satu perkara. Tidak gampang, gitu ya, bahwa 2 minggu, besok selesai, tersangka kemudian dilimpahkan, besok diadili. Tidak bisa. Ini bukan membalikkan tangan, tidak bisa. Biarlah penyidik ini bekerja sesuai dengan mekanismenya. Itu tadi saya katakan, jangan saling curiga dulu. Biarlah masing-masing, baik penyidik, ya, itu menyelesaikan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tupoksinya. Tidak ingin curiga, tapi dengan langkah yang sampai dengan saat ini, apakah sudah bisa dikatakan kepolisian independen? Saya rasa kok belum. Saya merasa bahwa polisi sampai sekarang belum bisa independen. Kenapa? Ada satu hal yang masih mengganjal pada diri saya, bahwa Polri ini bertanggung jawab kepada Presiden. Padahal fungsi Polri, kalau kita bicara fungsi dan peran, itu adalah penegakan hukum. Tetapi dia pertanggungjawabannya kepada Presiden selaku eksekutif. Ini yang menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak akan selesai. Kecuali kalau polisi itu kemudian dilepas dan dia independen, baru saya bisa lega ini. Oh, saya yakin bahwa Polri bisa independen. Baik. Tapi selama dia masih ada di bawah bayang-bayang kekuasaan, saya tidak yakin bahwa Polri itu akan bisa lepas dari intervensi. Saya tidak yakin. Baik, menanggapi statement itu Mas Umar juga sependaptkah, karena mau tidak mau ketika ini bertanggung jawab kepada Presiden, maka ini lepas dari hukum, politik lagi nih yang akan berbicara di sini. Saya tidak berangkat dari situ. Kita kembali pada akar persoalannya. Akarnya adalah bahwa ada kasus hukum yang bernuansa pidana, yaitu apa yang dilakukan oleh saudara Ahok. Makanya saya lebih suka pada meluruskan akar persoalannya. Nah, saya agak kecewa kenapa persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat sederhana, karena sudah ada unsur-unsur pidananya, tapi respon dari pihak kepolisian, mohon maaf Pak Kapolda, itu sangat lambat, sehingga itu memunculkan reaksi publik, apalagi kasus ini adalah kasus yang sangat sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita review dari beberapa kasus yang serupa, itu sepertinya ada perlakuan yang agak berbeda. Kalau misalnya kita lihat kasus-kasus tentang penistaan agama itu ditangkap dan ditahan. Kasusnya Ilya Eden, terus Musadek, dan beberapa kasus-kasus yang serupa itu ditangkap dan ditahan. Nah, dalam kasus Ahok ini memang satu sisi saya mengapresiasi dari pihak kepolisian yang memberikan status tersangka, tapi kemudian tidak melanjutkan dalam tahap penahanan semacam itu, sehingga ini menimbulkan reaksi lanjutan misalnya terkait dengan aksi 12 Desember nanti semacam itu, sehingga ini menimbulkan kekecewaan itu. Kalau misalnya Polri itu bisa lebih objektif misalnya terhadap kasus ini, dan ada jurisprudensi terhadap kasus-kasus lain, mestinya bisa diberlakukan seperti kasus yang lain. Tapi kenapa ini kemudian tidak dilakukan semacam itu? Tapi kalau begitu, apakah kita bisa mengatakan bahwa kondisi politik nasional saat ini memang berada dalam kondisi yang sangat genting? Mengingat ini pun juga aksi kemarahan kolektif masih terus akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 2 Desember. Kalau menurut saya tidak terlalu genting amat gitu ya, karena ini kan kita pure penegakan hukum, dan aspirasi publik saya pikir pada aspek penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kalau misalnya ada isu-isu makar, saya pikir terlalu jauh lah, dan saya pikir pernyataan Kapolri terlalu gegabah kalau misalnya kemudian mengeluarkan kata-kata makar. Padahal ini kata-kata makar kan kita sudah kubur sejak Orde Baru ya. Tapi kemudian kenapa saya sangat menyayangkan kenapa Polri mengeluarkan kata-kata yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi yang membuat gaduh di masyarakat. Karena itu kita fokus saja pada proses penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Nah, persoalannya memang kita menghadapi bukan sembarang orang ya. Karena kita tahu bahwa Ahok adalah sebagai petahana, sebagai politisi, dan bukan sembarang
orang, sehingga memang agak treatment yang agak berbeda lain dengan kasus-kasus yang lain ya, sehingga memang ada unsur-unsur mungkin pakaiu atau kurang maksimal, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Dan saya pikir tanggal 2 Desember nanti saya pikir tidak usah terlalu dikhawatirkan secara berlebihan, saya pikir, karena itu hak dari masyarakat, hak dari publik untuk menyampaikan ekspresi unjuk rasa. Yang penting dilaksanakan atau dilakukan secara berdasarkan dengan undang-undang dasar, undang-undang sebagainya, dan tertib semacam itu. Dan saya pikir kita bisa belajar tanggal 4 November kemarin. Kebetulan saya juga saat itu di Jakarta ya, jadi Jakarta, dan melihat aksi-aksi tanggal 4 relatif lebih nyaman, lebih aman lah. Mulai pagi sampai jam 5 itu relatif aman. Tapi kemudian setelah itu memang ada insiden-insiden kecil. Berarti bisa dikatakan kalau berkaca dengan aksi yang kemarin di tanggal 2 Desember mendatang nanti, ini juga boleh dikatakan akan berjalan aman, bahkan slogan super damai pun juga nanti akan bisa. Saya pikir akan berjalan aman karena suara-suara secara mayoritas itu terkait dengan masalah penegakan hukum. Ini tidak ada kaitannya dengan politik, ini tidak ada kaitannya dengan masalah SARA, dan ini tidak ada kaitannya dengan yang lain. Ini adalah pure masalah penegakan hukum semacam itu. Oke, baik, itu dikatakan oleh beberapa juga masyarakat yang melakukan aksi damai begitu, bahwa ini murni penegakan hukum. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah ketika penegakan hukum tidak sesuai, lantas apakah aksi-aksi serupa ini juga akan terus dilakukan? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber lainnya. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbendo Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senti rakitan. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBY TV. See, my teachers told me throw away the college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with Uncle Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap to make more money than these doctors. Yeah, one day I'll be 2 fly driving 3 girls in my photo. While these 5 days make a fellowship, a smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this year, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June. Seorang tersangka kurir narkoba jaringan Lapas Madiun berhasil dibekuk Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Terdesak butuh uang untuk bayar hutang dan mengurus proses cerai, wanita muda 1 anak nekat gelapkan uang perusahaan. Gabungan tim Ditres Narkoba Polda Jambi bersama Polresta Jambi berhasil gagalkan peredaran ganja kering. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBY TV. See, my teachers told me throw away the college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with Uncle Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap to make more money than these doctors. Yeah, one day I'll be 2 fly driving 3 girls in my photo. While these 5 days make a fellowship, a smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this year, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June.
menyapa lebih dulu ada satu narasumber yang sudah bergabung lagi bersama dengan kami di sini. Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, ada Bapak Dr. Andes Sukowidodo MSI. Selamat malam Pak Suko. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami malam hari ini. Pak, ada yang mengatakan negara dalam hal ini telat mengantisipasi gerakan massa sehingga semakin bergulir hingga sekarang. Dalam kondisi seperti saat ini, Presiden harus melakukan komunikasi seperti apa ya? Safari politik sudah dilakukan kemana-mana padahal. Ini bagian dari hidden konflik yang lama sebetulnya. Jadi kasus Pak Ahok Bule itu pemicu aja. Ada sejumlah persoalan, terutama adalah problem tentang kebutuhan komunikasi. Jadi yang selama diyakini komunikasi itu sekedar menyampaikan pesan. Padahal komunikasi itu bukan apa yang disampaikan, tetapi apa yang didengar publik. Nah, sejauh ini publik tidak punya kesempatan, tidak ada ruang publik. Siapa yang bertanggung jawab dalam konteks semacam ini kalau kita mundur? Ya partai politik mestinya. Jadi bukan teman-teman polisi, tentara yang harus membawa beban berat ini gitu loh. Partai politik itulah yang harusnya hadir dalam situasi seperti ini. Anda dicoblos kok, Anda mengajak milih saya akan saya suarakan, saya ingin geletak dan keteknya di mana itu kira-kira itu. Lah menurut saya ini yang ada yang hilang. Jadi public spare, ruang publik yang hilang di republik ini. Sehingga yang terjadi Presiden hanya melakukan formalitas politik, celebration, yang menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu dianggap sebagai sebuah selebrasi biasa begitu? Lebih parahnya juga tokoh-tokoh informal ditarik ke ruang formal. Itu makin melegitimasi ada kekuasaan. Sehingga yang sejauh ini teman-teman polisi, tentara yang di daerah menjadi bingung. Mereka selama ini akrab mesra, dihadapkan. Nah, ini yang harus dihitung ulang dalam konteks memahami komunikasi politik. Rakyat jangan dikasih pidato, rakyat harus mulai didengar. Demikian juga teman mahasiswa. Teman mahasiswa juga mari mendengarkan masyarakat. Jangan dipidatoi mereka. Itu yang ini agak emosi dikit boleh ya? Boleh, Pak. Kira-kira gitu, Asal Mbak. jangan terlalu emosi. Tapi kalau bicara tentang pidato, yang menarik adalah ketika pidato dikatakan ada aktor politik yang menunggangi, kemudian juga ada upaya-upaya makar dan segala macamnya. Itu apakah layak atau mungkin justru itulah sumber dari kontroversi atau bagaimana Pak Suko? Kata yang menurut saya tidak indah sebetulnya, menunggangi. Yang ditunggangi itu biasanya kuda, apalagi ya kerbau itu loh. Jadi menurut saya saya coba biasalah kalau misalnya sesuatu dan kemudian berada di ruang itu karena kepentingannya juga orang banyak itu. Perkaranya kemudian jangan kemudian ini diantisipasi secara berlebihan, jangan show of force. Ketika ini dianggap makar, malah orang jadi curiga, ada apa ini? Gak ada apa-apa kok. Ini kan yang harus kita hitung. Menurut saya dalam konteks komunikasi politik, teman-teman mungkin dari aparat akan lebih bagus hadir ke masyarakat tanpa baju, tanpa senjata, lebih kemanusiaan, humanisme. Kalau itu dibangun dengan sungguh-sungguh. Demikian juga partai politik, organisasi pemuda jangan berseragam yang, mohon maaf, lebih militer dari militer. Ini kan simbol-simbol komunikasi yang kadang-kadang tidak dipahami. Atribut-atribut yang justru menjauhkan dari ikatan yang selama dibangun oleh pemimpin republik kita. Baik, saya tertarik tadi dikatakan oleh Pak Suko, kasihan juga teman-teman kepolisian dan juga tentara. Pak Made dan juga Pak Zudi merasa begitukah yang mungkin dulunya mesra, terus sekarang menjadi merasa terbeban dengan kondisi yang ada di negara saat ini? Pak Made lebih dulu. Baik, terima kasih. Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini memang kita mau tidak mau ya harus siap menghadapi itu, menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dalam situasi seperti ini memang kan polisi yang di depan, kami tinggal menunggu ajakan aja dari kepolisian. Kegiatan kita biasa-biasa aja. Kami di Kodam sebentar lagi akan melaksanakan hari ulang tahun. Lomba-lomba ya, lomba-lomba olahraga militer, olahraga umum kita lakukan, Pak. Jadi kita tidak ada melakukan persiapan-persiapan macam-macam menghadapi aksi-aksi ini. Jadi aksi seperti apa yang saya sampaikan, aksi unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi, pendapat itu kan tidak dilarang. Ya, undang-undang sudah memberikan tempat, ya, wadah, memberikan ketentuan-ketentuan di dalam menyampaikan aspirasinya.
Jadi kita tinggal kawal aja, karena ada kewajiban aparat itu untuk mengamankan ketika masyarakat ini di dalam menyampaikan aspirasinya. Tidak merasa terbebani sama sekali. Tidak merasa terbebani karena memang itu tugas pokoknya. Baik, Pak Zudi? Kalau untuk Polri ya, jadi namanya tugas kita sebagai anggota Polri menjaga keamanan negeri, itu sudah kewajiban kita menjaga bersama-sama. Dan apabila merasa terbebani, tidak terbebani sama sekali. Kami dengan jajaran TNI sangat akrab dan tidak akan bisa dipisahkan. Karena NKRI ini kita yang bersama untuk menjaganya. Ya. Jadi selama ini saya rasa untuk kita terbebani tidak ada. Kita selalu bersama-sama, malah menggalang masyarakat, yuk kita sama-sama jaga NKRI dengan baik. Kamdagri, keamanan negara ini kita yang menikmati. Chaos kita juga nggak enak, damai kita nggak enak. Nah, itulah harapan kita. Nah, kemudian tadi menanggapi daripada narasumber tentang statement Pak Kapolri tentang makar. Jadi Pak Kapolri menyampaikan bukan terjadi makar. Kalau akan terjadi makar, kita siap menindak tegas, itu aja. Itu saja, berarti tidak tegas, karena itu maklumat atau himbauan kita. Supaya masyarakat juga mendengar bahwa kalau terjadi makar, akan dampaknya luas sekali. Berarti kita tidak tegas itu. Kapolri tidak pernah menyebutkan ada dugaan makar? Iya, ada. Kalau terjadi makar, kita tidak tegas. TNI Polri kan siap. Kemudian untuk penyidikan kasus Ahok, ya. Jadi kita berjalan, membuka pintu penyidikan pertama berdasarkan KUHP acaranya. Kemudian sanksi ini di KUHP. Kasus Ahok tersebut, itu kita bukan bicara lambat atau tidak lambatnya, karena kita juga ada tataran caranya sesuai dengan perkap penyidikan. Kemudian tidak ada suatu pasal ditarget sekian minggu bulan, nggak ada. Jadi kita menyelidik kasus tersebut berdasarkan bukti otentik di pasal 1 KUHP ya. Jadi kalau bicara lambat nggak lambatnya, saya rasa itu tidak mengena ya. Kita tetap komitmen ya. Apabila sampaikan kita diintervensi oleh Pak Presiden, nggak ada. Kita bertanggung jawab menyidik kasus pidana ini kepada negara, kepada bangsa, karena yang paling tinggi itu masyarakat, ya masyarakat bertanggung jawab masyarakat, bukan kepada presiden. Baik, tapi mau tidak mau, sebagaimana disampaikan oleh Pak Adat, bahwa yang dituntut adalah penegakan hukum, dan mau tidak mau institusi kepolisian ini menjadi satu ujung tombak untuk menjadi penyelesai dari semua masalah ini. Independensi yang dipertanyakan, kemudian intervensi juga yang dipertanyakan. Saya rasa polisi tidak intervensi, kita menyidik sesuai dengan aturan perkap Kapolri, KUHP, KUHP kita laksanakan. Walaupun dari ada intervensi untuk ini harus tidak kena, tetap kita laksanakan. Karena namanya kita membuktikan pelanggaran itu kan berdasarkan KUHP, ya, dikenakan kepada KUHP. Dan unsur-unsur bukti otentik yang harus jelas. Tidak sembarang kita ditahan atau tidak tahan itu tidak ada kewajiban. Dapat ditahan atau tidak dapat tahan. Kecuali 3 itu ya, melarikan diri, mengulangi dan merusak barang bukti, baru kita. Ini Ahok ini kan nggak seperti itu ya. Jadi untuk tahan nggak ditahan itu tidak ada harus, kata-kata harus dapat ditahan ya. Tetap kita laksanakan proses hukum koordinasi dengan CJS, koordinasi sistem itu dengan jaksa dan hakim nanti untuk sidang peradilannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Suko lagi sebagai boleh dikatakan pengamat komunikasi begitu kan, bahwa hukum yang diminta oleh masyarakat untuk ditegakkan seadil-adilnya dengan statement-statement dari teman-teman kepolisian, menurut Pak Suko apakah itu sudah bisa menjawab permintaan dari seluruh masyarakat? Perkaranya bukan permintaan, tetapi kita coba rujuk di pasal-pasal Undang-Undang ITE. Ini media baru yang agak rumit ya, kita mulai mestinya Undang-Undang 11 2011 itu ketika itu sudah mulai tersosialisasi. Kita ini kan sedang gagap teknologi. Orang-orang seusia ini yang lahir dari layar tancap, sementara ini kan generasi layar sentuh kan. Jadi agak gagap melakukan itu, sehingga ada peneliti asing yang mengatakan, wah orang Indonesia ini terlalu asik ya, semua dimasukkan, semua pesan itu. Ada proses selektif yang dia tidak matang dalam konteks itu. Ketika ruang itu menjadi satu orang ruangnya menjadi lebih luas, public sphere-nya lewat teknologi itu, semua sampah kemudian dikeluarkan. Nah padahal ini ada aturan. Nah proses media literasi ini yang lambat. Jadi kalau menurut saya kita punya perkara besar dalam pembudayaan satu teknologi yang implikasinya luar biasa semacam ini. Apakah misalnya mengunggah itu boleh? Apakah memotret boleh misalnya? Ini kan ada proses semacam itu kan. Jadi tidak boleh memang sembarang persoalan, apalagi ada proses edit. Satu itu. Yang kedua dalam konteks saya sebenarnya tidak mau melihat perkaranya, tetapi problem kita adalah pada problem yang di balik itu. Saya selalu melihat bahwa di tempat kita agak kurang ruang komunikasi publik, ruang public sphere, ruang yang memberikan kesempatan untuk mencurahkan apa yang dia lakukan.
demonstrasi yang begitu besar karena tidak ada kanalisasi sebelumnya. Nah, kemana? Kalau dalam logika politik, mestinya partai politik tersebut dia punya fungsi komunikasi politik. Dialah. Jadi kalau ada jalan rusak, bukan saya datang ke wali kota atau gubernur, tapi saya datang kepada orang yang saya pilih. Nah, proses ini yang saya kira harus diluruskan ulang. Namanya juga lagi belajar demokrasi. Jadi tidak boleh mengotot-ngototan dan sebagainya. Demikian juga aparat juga harus mulai berpikir ulang terhadap proses perubahan masyarakat yang anak-anak kita tidak dididik loh oleh sekitar, tetapi seluruh dunia, semua informasi masuk. Ini zaman overload communication yang kemudian menjadi orang jadi gagap gitu, kebingungan. Semua diselfiekan, jelas makan kerupuk aja diselfiekan. Jadi ada kebakaran bukannya dia nolong malah dipotret kemudian di-upload. Jadi ini zaman semacam itu. Jadi kita butuh babak baru dalam budaya teknologi biar tidak diimplikasi hukum. Kalau kasus itu ya biar diselesaikan, kita trust saja lah apa yang ada. Tapi ke depan itu Mbak yang menurut saya harus menjadi penting. Ini peringatan besar bagi Republik ini terhadap satu peristiwa itu. Baik, Pak Suko, saya ke teman-teman mahasiswa, ke HMI lebih dulu, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surabaya. Selamat malam, yang bersuara dengan Mas siapa? Wildan. Dengan Mas? Wildan. Mas Wilda, oke. Mas Wilda, kalau di tanggal 4 November kemarin instruksi dari APB HMI ikut semua ya untuk seluruh lapisan elemen dari HMI. Untuk yang 2 Desember, ada instruksi khusus kah atau bagaimana? Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, pada intinya HMI ini lahir dari rahim bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita melihat realitas sejarah, tidaklah heran ketika Jenderal Sudirman mengatakan bahwa HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia, serta tahun 65 Pak Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia mengatakan bahwa go ahead HMI. Pada saat itu ada upaya-upaya untuk merobohkan identitas HMI. Jadi mengingat kondisi hari ini adalah kondisi yang benar-benar berkata bahwa ini adalah suatu ancaman bagi negara Indonesia, di samping ancaman-ancaman dari luar negeri, bahwa hari ini ada ancaman-ancaman dari sisi internal dalam negeri kita. Ancaman mengenai keberagaman, ancaman mengenai keharmonisan, serta ancaman yang akan meruntuhkan hakikat kebinekaan Indonesia sesuai apa yang dikatakan oleh Pangdam tadi. Jadi oleh karena itu hari ini HMI mengawal fatwa MUI yang dinamakan sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Di situ terdapat berbagai elemen organisasi mahasiswa Islam, organisasi kepemudaan, serta organisasi masyarakat yang berlabel Islam. Dan tentunya ketika kita berbicara mengenai institusi keagamaan, yang wajib ditegakkan dan wajib diikuti adalah MUI, tidak ada yang lain. Oleh karena itu HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam sudah selayaknya mengawal fatwa MUI setuntas-tuntasnya. Di dalamnya tertera dengan jelas bahwa ada salah satu poin yang menekankan bahwa penegakan hukum terhadap penistaan agama sudah seharusnya ditegakkan sampai ke akar-akarnya. Itu pernyataan yang sangat jelas, dan tentunya hal ini akan selalu dihargai dan selalu dinikmati dan selalu akan ditegaskan oleh elemen-elemen organisasi Islam di bawahnya. Dan tentunya mengingat keberadaan hal tersebut, HMI pada tanggal 2 Desember nantinya akan terus mengawal fatwa MUI, karena dalamnya ada berbagai hal tersebut yang saya sudah utarakan tadi. Jadi tentunya ketika kita berbicara mengenai bagaimana peran HMI dan bagaimana sikap HMI ke depan, kita memiliki sikap yang tegas bahwa hari ini HMI masuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang di dalamnya tidak hanya berkata terkait apa yang dikatakan oleh saudara Ahok, namun lebih dari itu kita bicara mengenai hakikat kebinekaan, yang di situ terdapat jelas dalam 5 pasal ataupun 5 poin, salah satunya ada di fatwa MUI tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Berarti nanti di tanggal 2 Desember teman-teman juga berangkat lagi ke Jakarta, begitu? Kemungkinan besar seperti itu, karena ini terkait kegiatan dan juga terkait instruksi dari pusat yang nantinya instruksi yang terpusat yang akan masuk pada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI tersebut. Berarti kalau dikatakan mengawal fatwa MUI mau tidak mau ini akan dikawal sampai tuntas. Ketika mungkin toh nanti hasilnya tidak sesuai, berarti aksi-aksi lanjutan juga akan terus dikawal dilakukan atau bagaimana ya Mas? Oke, jadi kita di sini sepakat bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Jadi pengawalan terhadap suatu hal yang menyangkut perundang-undangan sudah seharusnya dikawal sampai tuntas. Tuntas di sini bukan berarti tuntas menurut versi kita, namun menurut versi hukum. Mungkin itu saja, Pak. Baik, kalau begitu saya ke PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Wilayah Jawa Timur.
Ya, ada tanggapan Mas terkait dengan aksi-aksi baik dari tanggal 4 November kemarin bahkan termasuk juga aksi lanjutan, boleh berdiri dengan Mas siapa? Ya, saya Muhammad Imron dari PKC PMI Jawa Timur. Saya koreksi tadi Mbak ya. Oke. Kita kepanjangan PMI itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bukan persatuan. Itu. Ya, berkaitan dengan kondisi negara kita saat ini yang dihebohkan dengan beberapa kejadian yang termasuk yang kita bawakan pada malam hari ini adalah terkait dengan aksi mulai dari 4 November sampai aksi yang akan datang yang sudah yang sudah terpublish tanggal 2 Desember. Hari ini secara kelembagaan PMI belum mengambil langkah apapun, entah mau bergabung dalam aksi itu ataupun kita hari ini di internal PMI tidak di Jawa Timur khususnya, karena secara nasional instruksi Ketua Umum PBPMI mengatakan bahwasanya PMI tidak akan pernah terlibat dalam persoalan aksi mulai dari 4 November dan aksi-aksi yang selanjutnya berkaitan dengan Ahok. Karena PMI dalam hal ini masih sangat percaya betul dengan penegak hukum yang ada di Indonesia. Ya, khususnya Kak Polri khususnya dan juga Pangdam. Jadi dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, kenapa kita tidak terlibat dalam aksi-aksi, bukan kemudian kita tidak sepakat begitu ya, tidak sepakat bahwasanya apa yang disampaikan fatwa MUI ini bukan kita salahkan, tapi di titik lain kita kejadian momentum hari ini, kejadian yang terjadi hari ini, aksi besar-besaran mulai dari tanggal 4 November itu masih ada, tidak bisa lepas dengan kaitan politik yang sangat besar di DKI. Jadi itu yang kita jaga hari ini. Kita betul-betul percaya dengan penegak hukum kita termasuk Polri. Maka dari itu pengawalan kita hari ini hanya sebatas untuk mendorong pemerintah juga bersikap profesional dalam menyelesaikan hal ini tanpa intervensi, tanpa kepentingan politik apapun. Ketika salah satu masyarakat Indonesia termasuk saudara Ahok ini salah, silahkan diproses dengan hukum yang baik, dengan seadil-adilnya, tanpa intervensi politik apapun. Mungkin begitu. Cara mendorongnya bagaimana kan? Kalau mungkin dari teman-teman HMI dan mungkin teman-teman organisasi yang lain punya cara adalah dengan turun begitu kan, melakukan aksi. Kalau dari PMI? Dari PMI melakukan konsolidasi di internal PMI sendiri, bahwasanya kita kan juga tidak satu kultur dengan NU dan juga Ansor dan yang lain-lain. Kita sudah melakukan dialog kemarin untuk menentukan sikap bagaimana kemudian langkah kita ke depan seperti apa. Meskipun PMI hari ini masih belum menyatakan sikap bahwasanya kita adalah sudah dijelaskan kemarin di muktamar, sudah ditetapkan bahwasanya PMI adalah Banom, tapi secara kelembagaan kita di organisasi PMI secara nasional kita masih belum melakukan kongres. Jadi kita bergerak sendiri tanpa melupakan kultur pada hari ini. Jadi dalam dialog tersebut kita membahas bahwasanya kondisi nasional, kondisi negara kita hari ini sangat-sangat memprihatinkan. Ya, kejadian yang seperti ini akibat reaktif dan juga masuknya kepentingan politik yang dilibatkan pada persoalan isu-isu SARA, isu agama dan yang lain-lain. Maka dari itu kita mendorongnya dengan kemudian melakukan langkah-langkah komunikasi dengan Polda, dengan Pangdam untuk melakukan dialog. Bagaimana caranya? Baik. Pangdam dan juga Kapolda hari ini juga ikut mendorong bagaimana caranya ini diselesaikan secara profesional tanpa kepentingan apapun. Gitu. Baik, terima kasih dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Wilayah Jawa Timur ya. Terima kasih juga tadi untuk koreksinya. Saya ke teman-teman WK yang bersuara, silakan mikrofonnya boleh digeser ke situ. Dengan Mas siapa? Ya, nama saya Mas Galang. Mas? Galang. Mas Galang, oke silakan Mas. Ya, kalau menurut saya aksi yang pertama itu Mbak, itu menurut saya wajar karena seseorang yang berbicara tidak pada porsinya dan menyebabkan seseorang itu tersentuh area-area yang tidak seharusnya disentuh oleh orang itu wajar ketika dia melakukan demo. Tapi ketika masyarakat ini turun ke jalan dan menginginkan bahwa pemimpin itu atau Ahok itu untuk diproses secara hukum,
kepolisian kan artinya kepolisian kan sudah memproses Ahok secara hukum. Nah, ketika polisi ini sudah memproses Ahok secara hukum, maka untuk aksi yang kedepannya polisi ini, Polri ini harus mampu mencegah masyarakat agar tidak terjadi aksi-aksi lanjutan. Artinya ketika Ahok ini memang sudah diperiksa, ya sudah diperiksa. Jangan sampai masyarakat ini sampai terjadi lagi karena tidak puas dengan pemeriksaan polisi. Itu kalau menurut saya. Oke, berarti ibaratnya kalau perlu tidak perlu dilakukan aksi lanjutan lagi karena sudah dijawab tuntutan dari masyarakat, begitu ya? Ya, nggak perlu ada aksi lanjutan. Dan caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi aksi lanjutan ya mungkin dari ilmu komunikasinya itu dari partai politik, dari pengaruh-pengaruh lembaga-lembaga yang harusnya berwenang itu menyadarkan masyarakat bahwa semua orang di hadapan hukum itu sama, equality before the law. Artinya kalaupun itu memang sudah diproses, ya sudah tunggu prosesnya sampai selesai. Jangan mendikte Polri untuk menyelesaikan itu dalam sekian untuk menetapkan egonya masyarakat supaya itu cepat terjadi. Baik, kalau begitu. Terima kasih suara dari teman-teman mahasiswa. Saya ke Pak Amin. Pak Amin, nuansa politik ini juga mau tidak mau sangat kental karena kan di sana juga ada pilgub begitu kan, dan Pak Suko tadi mengatakan partai politik bertanggung jawab atas semua ini sebenarnya. Silakan tanggapannya. Partai politik memang sebuah institusi yang punya basis massa ya. Ketika komunikasi itu tidak berjalan mulus, barangkali ada disharmonisasi dalam komunikasi, tentu ini ada ekses. Ya. Terkait dari tanggung jawab sepenuhnya dalam persoalan DKI ini, partai politik sebetulnya dari sisi publik itu ada hal yang perlu diklarifikasi dulu, bahwa mekanisme partai politik di dalam menangkap aspirasi dan kemudian disalurkan pada jalur yang formal, ini saya kira sudah jalan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kebuntuan komunikasi dan penjelasan partai politik kepada publik. Ini yang barangkali menurut Pak Suko Widodo tadi ini memang harus didesain ulang barangkali. Karena komunikasi yang selama ini dianggap pendidikan kader dan seterusnya ini belum bisa memberikan warna baru dalam perkembangan komunikasi politik. Tapi kalau mengacu kepada beberapa aksi yang terjadi di negara saat ini, partai politik sudah berbuat apa? Khususnya mungkin dari Nasdem. Ya, kalau dari partai politik tentu menyalurkannya melalui mekanisme formal ya, karena kita kan punya perwakilan di lembaga legislatifnya. Jadi ketika fraksi Nasdem misalnya harus mengambil inisiatif mengurai akar persoalan DKI ini atau kasus-kasus yang ada, tentu melalui mekanisme komunikasi yang sudah diatur di internal lembaga legislatif itu sendiri. Namun demikian, tanggung jawab moral partai politik terhadap persoalan yang berkembang hari ini, tentu kita juga ada hal yang perlu didesain ulang barangkali, karena koreksi dari Pak Suko Widodo selaku pengamat komunikasi politik ya, memang partai politik hari ini harus selalu hadir di tengah-tengah basis masanya untuk menerjemahkan persoalan bangsa ini yang sebenarnya bagaimana. Nah ini barangkali yang kita selama ini belum dilakukan. Kita jujur belum melakukan itu secara bagus, dan mungkin polanya masih konvensional. Dianggap dinamika komunikasi politik itu pakai pola-pola konvensional. Hari ini kita sudah harus mengubah mindset itu. Karena percepatan komunikasi yang dilakukan oleh publik sendiri melalui media-media sosial dan seterusnya itu jauh dari ekspektasi partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, jika partai politik hari ini dianggap satu-satunya institusi yang paling bertanggung jawab atas terjadinya sebuah peristiwa ini, saya kira ini juga harus kita koreksi ya, bahwa negeri ini bukan hanya milik satu partai politik, tapi elemen bangsa yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang mungkin akan dilakukan pada, ya harapan kita tidak terjadi ya, tanggal 2 Desember yang akan datang, ya kalau memang itu harus dilakukan dengan aksi penyaluran aspirasi secara masif, pengerahan massa, salurkan dengan bahasa-bahasa yang substantif, konstruktif. Kalau toh memang pemerintah harus dikoreksi dalam sisi yang lain, silahkan. Tapi itu semuanya harus objektif. Tanpa ada pendekatan-pendekatan itu, ya nanti orang semakin curiga, ini ada apa sih di balik itu semua kan itu. Tapi kami dari visi partai politik, ya secara khusus bahwa kami turut serta menjadi beban tanggung jawab dalam persoalan ini ya.
Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah melalui mekanisme yang sudah diatur. Karena jalur politiknya memang harus begitu. Tidak mungkin kita melarang ya ini dan itu. Tapi saya pastikan kalau basis massa partai politik yang memiliki keterikatan emosional, keterikatan ideologi dengan partai, insya Allah hari ini sudah terkendali. Kita Baik, tidak. Pak Amin. Kalau begitu kita akan jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Jeremy Boateng dipulangkan dari timnas Jerman. Musim ini penuh rekor di MotoGP. Benarkah kondisi timnas Indonesia tak siap jelang AFF 2016? Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di XDA TV. Seorang tersangka kurir narkoba jaringan Lapas Madiun berhasil dibekuk Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Terdesak butuh uang untuk bayar hutang dan mengurus proses cerai, wanita muda satu anak nekat gelapkan uang perusahaan. Gabungan tim Ditres Narkoba Polda Jambi bersama Polresta Jambi berhasil gagalkan peredaran ganja kering. Terima kasih pemirsa yang tetap bersama dengan kami. Kita di segmen terakhir. Saya kembali ke teman-teman HMI seperti masih ada yang mau bersuara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Perkenalkan, nama saya Ahmad Muas dari HMI Cabang Surabaya. Pertama-tama saya akan menanggapi isu-isu yang sedang beredar menyikapi aksi bela Islam jilid 3. Mengenai statement mengenai makar atau sebagainya, itu apa sih kan gitu. Makar itu diatur dalam 17 KUHP yang mana ada niatan untuk penggulingan suatu negara. Nah, ini yang perlu ditegaskan, apa unsur-unsur yang sampai saat ini sudah terpenuhi gitu loh. Sampai hal ini disuarakan gitu loh. Bahwasanya seakan-akan aksi yang ikut aksi itu adalah orang-orang yang memang punya niatan khusus gitu. Padahal semua yang turun ke jalan, semua yang ikut aksi 4 November kemarin, itu adalah fitrah mereka masing-masing. Karena fitrah manusia itu adalah cenderung pada kebenaran, hanif. Dan saya yakin semua orang yang turun di aksi 4 November kemarin adalah dari kegelisahan setiap manusia yang memang merasa agamanya disentuh, akidahnya disentuh. Gitu. Itu yang pertama harus saya jelaskan. Karena posisi saat ini yang menjadi sedang menjadi pergulingan media saat ini adalah adanya indikasi-indikasi dari masing-masing kelompok yang dianggap ingin menyerang suatu negara, dan itu sama sekali tidak ada gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat kita diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu mengatakan bahwasanya setiap masyarakat dinyatakan bebas untuk menyampaikan aspirasinya gitu loh. Jadi saya rasa untuk hal-hal seperti ini, hal-hal untuk menyampaikan aspirasi itu seharusnya mohon maaf, kepolisian harusnya mengakomodir kita kan gitu. Kita negara demokrasi. Dengan statement tadi, bukankah itu menjadi salah satu bagian akomodir untuk teman-teman yang akan melakukan aksi? Iya, mengakomodir, tapi banyak saya larangan, banyak sekarang statement untuk menghimbau untuk semua untuk ikut aksi. Saya tidak langsung untuk tidak aksi ya. Ini seakan-akan mengurangi niat kita gitu loh. Padahal kita jelas gerakan kita dari fatwa MUI. Itu yang perlu didasari seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu. Terima kasih dari HMI. PMI mau menambahkan singkat-singkat boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Perkenalkan, nama saya Irfan Johari, perwakilan dari PMII Jawa Timur. Sedikit kami tambahkan, kenapa dari organisasi kami tidak langsung turun ke jalan terkait isu 4 Desember atau tanggal 2 Desember selanjutnya. Di sisi lain, kita setelah mengkaji dari beberapa hal, kita kurang tertarik ketika problematika yang ada dalam negara ini, khususnya persoalan Ahok, dibawa ke ranah agama. Itu pertama. Di sisi lain, maksud kami bahwasannya ini dibuat untuk membela Islam. Nah, ini akan dipecah di negara kita. Meskipun bahwasannya Ahok ini sebenarnya memang bukan orang Islam, melainkan bagaimana isu-isu yang dikembangkan bahwasannya antara Islam dan non-Islam. Nah, ini negara Indonesia. Berarti pembacaan dari teman-teman ini kasus apa? Karena mungkin kalau versi dari yang lain ini sebenarnya memang adalah kasus hukum yang mungkin berawal dari masalah agama. Ya, pembacaan dari kita sebenarnya bagaimana si Ahok ini kalau memang benar-benar melanggar hukum pada dirinya, jangan dikait-kaitkan dengan agamanya. Oh, baik. Tapi bagaimana kalau memang Ahok ini selaku pribadi Ahok ya dihukum dan diadili seadil-adilnya oleh penegak hukum yang ada di negara ini. Seperti itu. Jadi kalau yang digembor-gemborkan membela Islam dan lain sebagainya, itu kurang menarik bagi kami. Karena ini negara Indonesia yang berpancasila, berbineka tunggal ika. Ingat pada waktu itu Gus Dur sebagai juru bicaranya kampanye Ahok juga menyatakan seperti itu waktu di menjadi gubernur di luar pulau itu. Jadi kita benar-benar bagaimana negara ini memang negara beraneka ragam seperti itu. Terima kasih. Terima Kurang kasih. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mikrofonnya boleh dibantu digeser ke sini. Dari UWK juga ingin menambahkan secara singkat sebelum nanti saya bagi rata dengan seluruh narasumber. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Almas dari Fakultas Hukum WKS ya. Pak, mengenai evaluasi tentang aksi demo 4 November kemarin, kebetulan di sini ada institusi yang terkait dari TNI dan Polri. Saya pelajari di sini terdapat ada sedikit kerusuhan ya Pak ya pada akhir dari demo tersebut. Nah, di sini apabila terdapat benar-benar ada tindakan makar dan anarkisme, kira-kira itu tentunya kan sangat merugikan sekali. Yaitu ada seperti yang disampaikan oleh teman-teman HMI tadi, bahwasanya ada upaya untuk menggulingkan fungsi dari pemerintahan. Jadi di sini apakah dari institusi yang terkait dari TNI Polri, apakah ada upaya tindak preventif yang dilakukan untuk menangani tindakan makar dan anarkisme tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk preventif nanti akan dijawab. Saya ke Pak Atet lebih dulu. Pak Atet, gimana nih kalau kita membaca terkait dengan rencana aksi 212? Berarti murnikah atau ada banyak kontroversi yang terjadi di belakangnya? Hukum seperti apa? Jadi begini, mestinya kita harus memisahkan antara kepentingan politik dengan hukum, gitu ya. Kalau memang betul bahwa tanggal 212 ini ya, 2 Desember ini adalah betul-betul dalam konteks kepentingan politik, ya silakan. Itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi supaya tidak ada kebuntuan komunikasi kan. Tapi masalah hukum biarlah berjalan sendiri dengan kewenangan yang ada di tangan Polri. Pak Atet melihat ini sedang diintervensi oleh masyarakat. Luaskah Polri ini? Semua komponen bisa mengintervensi, saya lihat. Demo yang begitu besar itu adalah bentuk intervensi. Wakil Presiden ngomong 2 minggu selesai, itu bentuk intervensi sebenarnya. Meskipun nantinya apakah dilaksanakan apa tidak, itu adalah bentuk intervensi. Dan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Biarlah polisi ini dengan tugasnya, dengan tupoksinya sesuai dengan undang-undang, dia melaksanakan tugasnya itu, fungsi dan perannya itu. Dan endingnya saya berharap bahwa Polri itu bisa menjadikan masyarakat itu menjadi polisi masyarakat. Itu sebagai tujuan akhirnya kan. Sehingga apa, tidak mungkin terjadi ada aksi-aksi demo di kemudian hari ketika masyarakat sudah memahami bahwa saya ini adalah polisi untuk diri saya sendiri gitu. Jadi ini harapan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara manajemen kepolisian, manajemen lembaga penegakan hukum, mohon maaf Pak Sudi. Jadi endingnya dalam konteks fungsi dan peran Polri itu adalah memasyarakatkan masyarakat supaya masyarakat ini betul-betul memahami apa fungsi peran Polri dan masyarakat dijadikan polisi untuk dirinya sendiri. Itu loh.
Lantas kalau begitu berarti seyogyanya seperti apa? Ketika mungkin harus menunggu proses hukum, kalau dikatakan Presiden mengatakan 2 minggu itu sudah bentuk intervensi, pengerahan massa juga itu juga bisa dijadikan intervensi? Diam begitukah? Menunggu atau? Tidak, jadi begini, biarlah itu sudah berlalu kan, ucapan itu sudah terlanjur kok, sudah nasi sudah menjadi bubur. Tinggal bubur itu mau jadikan bubur Manado, bubur Jawa atau bubur apa kan Kopinya gitu. berarti dari Polri ya? Sekarang tinggal Polri sekarang. Oke. Semua ada di tangan Polri. Mau cepat mau lambat itu Polri. Karena itu posisinya sudah jelas kok. Sudahlah, tidak perlu diintervensi. Kapan Polri ini mau menjadi independen dan bisa mandiri kalau terus kemudian terus dicekokoi terus gitu ya. Saya kasihan dengan Polri ini. Saya paling tidak suka ketika Polri itu diintervensi gitu. Karena saya sendiri juga ingin Polri itu betul-betul mandiri gitu ya. Lembaga lain bisa kok. KPK itu loh bisa. Gitu ya. Lembaga yang lain juga bisa. Kenapa kok justru Polri ini yang harus digencet terus dengan itu gitu ya. Saya jadi tanda tanya ini ada apa ini gitu loh ya. Biarlah polisi itu dengan elegan melaksanakan tugasnya gitu. Masyarakat yang ikut mengawasi sebagai fungsi kontrolnya itu. Masyarakat sebagai fungsi kontrol. Kalau masyarakat itu menjadi polisi untuk dirinya, sehingga dia menyadari, oh tugas Polri itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah enak. Ini kan timpang. Polisi ingin segera maju, masyarakatnya masih di bawah, berkutat di bawah terus. Tidak imbang ini. Tidak selode, tidak selaras katanya. Baik, Pak Atet. Mas Umar? Kalau menurut saya tanggal 12 itu kita hargai bahwa itu adalah hak berpendapat dan ekspresi dari masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusional bahwa yang dilakukan oleh teman-teman nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tugas dari aparat keamanan, terutama kepolisian dalam menjaga, saya pikir, dalam menjaga bagaimana aksi itu berjalan dengan tertib semacam itu. Dan saya sepakat kalau misalnya saya juga tidak suka kalau misalnya lagi demo melakukan provokasi-provokasi dan dengan kata-kata yang kasar juga saya tidak suka. Dan memang itu dilarang secara undang-undang. Karena itu di lain pihak pun pihak kepolisian dalam tanda kutip jangan menakut-nakuti bahwa ini ada makar dan sebagainya macam itu. Itu akan mengerjakan hak-hak politik dari masyarakat itu sendiri. Mestinya polisi harus menjaga sebagaimana TNI menjaga bagaimana aksi-aksi masyarakat itu berjalan dengan damai dan sesuai menyalurkan aspirasinya semacam itu. Karena itu aksi-aksi nanti tanggal 12 saya pikir itu juga tidak hanya sekedar aksi tapi juga reaksi ya. Reaksi dari apa? Dari aksi yang aksinya semacam itu. Karena itu saya pikir sangat wajar kalau misalnya memang itu harus dilakukan secara benar semacam itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi bisakah itu dikatakan sebagai salah satu bentuk bagian intervensi dari masyarakat yang memiliki kekuatan yang masif begitu? Saya pikir tidak. Saya pikir kalau intervensi terlalu jauh. Karena apa? Karena masyarakat hanya menuntut bagaimana penegakan hukum itu berjalankan seadil-adilnya. Karena memang kemarin memang ada sesuatu yang agak kurang memuaskan masyarakat. Kenapa misalnya kasus Ahok tidak ditahan misalnya? Itu salah satunya. Mestinya itu bisa dilakukan oleh Polri karena dalam jurisprudensi sebelumnya kasus-kasus yang sama itu dilakukan penahanan. Tapi kenapa kemudian kasus Ahok tidak dilakukan penahanan? Itu mungkin salah satunya ya. Sehingga aksi nanti itu dalam rangka untuk mengawal agar proses-proses hukum kedepannya itu berjalan dengan independen semacam itu. Tidak ada intervensi politik apapun dari pihak luar semacam itu. Oke, baik, Mas Umar. Pak Amin? Secara partai politik dan juga untuk langkah-langkah ke depannya, apa yang akan dilakukan? Ya, yang pertama, partai politik sangat menghargai upaya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan pola yang hari ini mungkin dengan pengerahan massa dan sebagainya. Karena itu sudah dijamin haknya. Namun demikian partai politik juga perlu memberikan satu catatan bahwa di balik hak itu ada sebuah kewajiban. Bahwa disitulah rakyat dan masyarakat yang kalau toh mau menyalurkan aspirasi jangan lupa ikut bertanggung jawab atas kewajiban apa yang dia harus lakukan ketika hak itu sudah dijamin oleh negara. Nah ini barangkali yang nanti akan ada keseimbangan bahwa aspirasi itu disalurkan tapi juga sadar akan kewajibannya. Insya Allah nggak akan terjadi sesuatu yang kita bayangkan. Harapan kita suasana kondusif, kedamaian dalam rencana aksi itu bisa menjadi tagline-nya. Kalau toh hari ini didengungkan aksi super damai dan seterusnya,
Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenyataan karena itu memang diatur semua oleh undang-undang. Pak, saya ingin Pak Amin juga menanggapi terkait dengan safari politik yang dilakukan oleh Presiden. Ya. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa ini kasusnya satu orang, kenapa yang pusing sepertinya Presiden, dan kemudian seolah mencoba membangun kekuatan dengan mengunjungi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Itukah yang dilihat oleh Pak Amin atau juga mungkin dari kepartaian? Kalau sudut pandang politisi itu kan dari sisi manapun bisa punya terjemahannya, ya. Tapi kalau menurut saya bahwa safari yang dilakukan atau anjang sana yang dilakukan oleh Presiden itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang kepala negara ketika melihat keadaan ini yang memang dia harus melakukan dengan langkah itu. Pendekatan itu barangkali lebih efektif. Kemudian dikembangkan lagi. Jadi dari sudut pandang politik memang visinya mungkin macam, tapi saya melihatnya bahwa Presiden melakukan langkah itu adalah sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk mengambil inisiatif dengan pendekatan pada tokoh-tokoh ini. Karena bergeraknya massa itu tidak lepas dari komando tokohnya. Tapi ketika tokoh-tokoh ini sudah ada komunikasi, yang menurut Pak Suko tadi ini bagian dari imbas dari kebuntuan komunikasi, ya barangkali dengan langkah itu Presiden mengambil inisiatif. Saya kira ini sudah luar biasa inisiatif Presiden. Oke, terakhir sebelum saya ke Pak Suko, dari Nasdem tidak merasa rugi ketika masih tetap memilih untuk mendukung calon gubernur yang ada di Jakarta? Ya kalau bicara untung rugi dalam politik itu saya kira relatif ya, Tapi yang jelas ya jawabannya, Pak. secara undang-undang, ketika partai politik sudah mengambil keputusan, menarik kan sudah tidak bisa. Iya, jadi kalau itu ditanyakan kepada saya, untung ruginya di mana? Ya, mau tidak mau tetap relatif berjalan. dari sisi mana kita melihatnya. Tapi secara undang-undang Nasdem mengakui bahwa kita setelah memberikan dukungan itu tentu tidak bisa ketika itu. Namun imbas dari semua keputusan publik bagaimana tentang kondisi dukungan politik ini bagaimana, ya nanti kalkulasinya kita lihat setelah pilkada. Baik, Pak Amin. Pak Suko, melihat keresahan masyarakat sebagai seorang pengamat komunikasi, ini memang dalam kondisi yang sangat gentingkah atau gimana, Pak? Pertama di Jawa Timur nggak ada keresahan, happy semua. Jawa Timur aman ya, Pak ya? Ngopi, ya Pak ya. Jadi kita nyantai, jadi teman-teman Jawa Timur santai aja, nggak usah belayer, karena gitu pertama. Jadi kalau saya sepakat dengan wali kota Pasuruan dulu, sahabat saya itu pasal 28 itu menjadi penting bahwa the freedom is not free, itu penting. Kebebasan itu tidak bebas. Ada tanggung jawab. Saya hanya pesan kepada yang demo, kalau Anda milih demo, ya Anda harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Hati-hati loh, Anda setiap kata itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap kalimat yang Anda unggah itu ada punya konsekuensi. Karena ruang private itu sudah menjadi ruang publik. Kalau dulu kan dari lembaga ke publik, sekarang setiap orang bisa menggugah dan itu dia harus bertanggung jawab. Jadi mari bertanggung jawab terhadap cara-cara kita. Yang kedua, saya senang sekali ada teman-teman dari aparat. Kita berharap jangan terlalu represif lah. Kayak Jawa Timur loh. Jadi cangkruan, ngobrol ini kan gak ada apa-apa kok. Gak arek-arek kalau gak di duit gak masalah. Jadi itu yang menurut saya adalah komunikasi kultural. Gus Dur mengajarkan cara-cara yang indah. Sunan Kalijogo Jawa Timur dengan di tempat kita mengajarkan cara-cara penyelesaian yang mohon maaf tidak harus hukum sebetulnya. Komunikasi informal itu menjadi penting. Saya berharap Pak Jokowi juga menyapa tokoh adat, tokoh-tokoh muda semacam ini menjadi penting. Silaturahmi itu menjadi penting. Bahkan saya berharap sebetulnya kalau kita tidak islah, mundur terus akan dendam demi dendam. Kita harus bergerak. Kita ditinggal nanti oleh Malaysia, Singapura, Cina dan sebagainya. Ini yang menurut saya saat ini menjadi penting. Pelajaran yang berharga adalah membangun komunikasi politik. Jangan alergi pada politik, karena ruang itu sesungguhnya berada di ruang kita yang kita harus bangun sama-sama. Jadi menurut saya pikiran-pikiran kebangsaan, kita saling mendengar ini, saling bersapa menjadi penting. Kira-kira pasal sila ketiga bahwa Indonesia kompak itu harus menjadi spirit baru bagi kita semua. Bahasa gaulnya sila ketiga adalah Indonesia kompak. Oh iya, teman-teman Madura itu Indonesia kompak kayak gitu. Baik, Pak Suko, kalau begitu terima kasih. Saya ke Pak Sudi. Pak Sudi, tindakan preventif pencegahan seperti apa yang mungkin juga dilakukan untuk mengawal? Khususnya mungkin lebih ke arah Jawa Timur ya. Meskipun dikatakan Jawa Timur masih aman, kondusif.
kita tetap melaksanakan penggalangan ke masyarakat ya melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang kita kedepankan itu persuasif ya. Kita galang, kita ajak kerjasama sehingga mereka bertanggung jawab juga bahwa chaos atau kasus yang terjadi di Jawa Timur kalau terjadi kita juga merasakan nggak enak gitu. Tapi kalau aman kita juga merasakan aman sehingga mereka punya mindset bahwa keamanan Jawa Timur kita bersama. Dan yang otomatis namanya dari sektor keamanan itu Polri akan dikedepankan untuk menjaga hak masing yang baik sesuai tupoksi kita. Yang jelas namanya Polri tetap akan membantu menjaga sampai titik dan penghabisan bahwa keamanan ini betul kita jaga sama-sama ya bersama jajaran TNI. Apabila tadi ada semacam chaos apa itu ya kita laksanakan tupoksi kita masing-masing sehingga masyarakat juga bisa membela dengan baik. Sejauh ini pembacaan kalau katakanlah kita melihat konstelasi nasional begitu kan yang mungkin bisa dikatakan Jakarta cukup riuh. Sementara dampaknya ke Jawa Timur seperti apa Pak Sudi? Dari berkaca kepada aksi November kemarin dan mungkin juga beberapa hari ini sampai dengan nanti mungkin pembacaan terkait dengan sampai dengan Desember. Dampak sementara yang saya lihat di sini ya hanya partisipasi masyarakat Jawa Timur ingin ikut partisipasi ke Jakarta, hanya itu aja. Hanya itu Tapi saja, dampak konkret di Jawa Timur ya sementara nih kita masih ngopi bareng-bareng, suasana aman-aman aja, kejahatan juga kejahatan konvensional aja, nggak ada masalah yang urgen, contohnya teroris atau pembakaran nggak ada, ya. Otomatis di sini masih aman, nyaman dan enak, ya. Baik, Pak Made, preventifnya dari teman-teman TNI? Baik, terima kasih. Kalau dari dialog yang kita lakukan pada malam hari ini, ngelihat adik-adik ini, mahasiswa ini, para pemuda ini, rasanya apa namanya? Adem gitu ya. Jawa Timur itu para pemuda ini mencerminkan kondisi Jawa Timur gitu. Tapi Jawa Timur adem ya Pak ya, sejuk ya di Jawa Timur ya. Sangat adem sekali bapak-bapak dari para pakar dari partai menyampaikan ini sangat adem sekali. Kalau kita lihat ya dulu sejarah bangsa ini pertama kali menyadari bahwa kalau sendiri-sendiri berjuang itu tidak mampu mengusir penjajah. Para pemuda lah yang pertama kali menyatukan bangsa ini kan gitu. Bersatu dalam waktu 17 tahun kita sudah merdeka. Kemudian setelah merdeka kita berjanji untuk menjadi menuju cita-cita menjadi satu negara, berkomitmen dengan 4 konsensus dasar bangsa itu. Pancasila, Undang-Undang 145, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Marilah para pemuda inilah yang harusnya menjaga komitmen para pemuda yang dulu itu, ya, para the founding father kita. Bahwa mari kita berjanji yuk mengelola menjadi satu negara, mengelola negara ini dengan 4 konsensus itu. Mari kita pegang, utamanya Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, mari kita bersama-sama bekerja sama membangun negara ini. Jangan ada lagi mempermasalahkan suku, agama dan sebagainya. Insya Allah negara Indonesia ini akan maju. Pak, satu statement yang menarik dari Panglima TNI mengatakan kalau aksi-aksi atau mungkin para pengunjuk rasa ada bahkan mengatakan mau jihad, bahkan Panglima TNI juga nantinya akan menginstruksikan jihad tanpa senjata. Ada tanggapan Pak terkait dengan statement dari Pak Gatot seperti itu? Jihad tanpa senjata memang ya itu. Kalau yang kita hadapi kalau demo ini kan masyarakat sendiri ya. Nggak perlu pakai senjata gitu loh maksudnya beliau itu. Ayo kita kalau memang yuk adu jotos gitu aja. Gitu. Ayo adu jotos gitu, berhenti. Jadi nggak perlu lah sampai menggunakan kekerasan, pakai senjata dan sebagainya. Dan itu tidak akan dilakukan. Ya kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Dan kita juga berharap tidak ada makar ya. Karena upaya-upaya makar itu pasti masyarakat sendiri yang akan membantu untuk mencegah itu semua. Kalau kita sampai terjadi makar, kita rugi sendiri. Lama itu mau prosesnya untuk kita kembali siap untuk membangun bangsa ini. Yang di luar itu ketawa semua melihat kita bangsa Indonesia ini seperti ini terus. Seolah gontok-gontokan sendiri. Gontok-gontokan terus, tidak fokus membangun bangsanya. Itu. Saya berharap para pemuda ini, para mahasiswa yang tadi sudah menyampaikan semua apa yang ada di hatinya, ya, yang membuat kita rasanya nyaman, aman ya, ikut yakin bahwa kalau ada yang berangkat ke sana perwakilan lah ya menyampaikan aspirasi itu. Silahkan, karena kalau kita ke sana rame-rame bahaya sekali ya. Aksi unjuk rasa yang dengan jumlah massa yang sangat besar, apabila ada gesekan sedikit aja maka eskalasinya akan cepat berubah, akan bisa berakibat chaos dan yang rugi kita sendiri.
kita bangsa Indonesia. Seperti pada tahun 98 yang lalu. Lama kita kembali untuk menata negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama ada yang mungkin mengatakan kalau mau berangkat, berangkatlah dengan damai, yang di Jawa Timur tak jogone gitu ya, Pak. Betul ya? Joglayar ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ade, kemudian Pak Zudi dari Polda, terima kasih. Pak Amin, terima kasih. Pak Atet, Pak Mas Umar, terima kasih. Pak Suko, terima kasih. Teman-teman dari mahasiswa, terima kasih. Saya minta aplaus untuk Anda semuanya. Luar biasa, dialog pada malam hari ini semuanya tetap terjaga, tapi mungkin sebagai penutup saya ada beberapa catatan untuk kita semuanya. Berseberangan atau beda pandangan adalah pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kehendak hanya akan berujung pada perpecahan. Menghargai perbedaan adalah bagian untuk terus merawat keberagaman. Dalam bernegara pasti ada satu tujuan, kemerdekaan, kesejahteraan, itu yang kita impikan bersama. Namun untuk mencapai syarat mutlaknya adalah berangkulan meskipun dalam bingkai perbedaan. Damai Indonesia terus bersama rawat bineka. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.